Surat Yusuf ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sarauhu, dan membeli mereka, sayyarah hu pada Yusuf. Jadi sarauhu itu maknanya membeli, ya. Tapi kalau di tafsir Jalalain, wasarauhu itu bermakna ba'uhu minhum. Jadi menjual mereka, saudara Yusuf, hu pada Yusuf, minhum dari sayyarah. Maksudnya sama. Intinya Nabi Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada ontan-ontan. Tahu ontan-ontan? Rombongan pedagang yang naik onta dari Madyan menuju Mesir. Jadi rombongan pedagang itu kan melakukan perjalanan dari Madyan ke Mesir, mampir di sumur di tempat Yusuf dibuang. Terus habis itu oleh saudara-saudara Yusuf dijual kepada sayyarah atau ontan-ontan tersebut. Disamanin dengan harga bahsin yang rugi. Bahsin itu bermakna qalilin mankusin. Harganya murah dan di bawah pasaran. Jadi qalilin itu maknanya sedikit, berarti murah. Mangkusin kurang, artinya di bawah pasaran. Jadi umpama pasarannya 10 juta, cuma dijual berapa? 20 dirham. Ya. Darohima, beberapa dirham, makdudatin yang dihitung-hitung. Jadi darohim itu waktu itu jadi semacam mata uang. Jadi darohim itu jamak dari dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau yang dari emas apa? Dinar. Ya. Kalau emas dinar, kalau dirham itu perak. Jadi cuma dijual 20 dirham. Jadi ada yang menjelaskan 20, ada yang menjelaskan cuma 12. Tapi kita pakai yang 20 ya, 20 berapa? 20 dirham. Murah itu. Ya murah, ya di bawah pasaran harga. Ada barang itu ya murah, tapi sesuai pasaran harga. Tapi kalau mereka menjual Yusuf ini, ya murah dan di bawah pasaran. Karena misi sebenarnya bukan kok menjualnya itu, tapi memang untuk menyingkirkan Yusuf dari situ, biar berpisah dari
bapaknya. Ya, biar berpisah dari bapaknya. Jadi sing disayang iku ben ora Nabi Yusuf tok. Awak-awak dhewe iki ya butuh disayang mbek bapak ngono, tapi adike diguwak. Ya, tapi adiknya dibuang. Wakanu dan ada mereka saudara-saudara Yusuf fihi di dalam harganya Yusuf. Jadi fihi maknanya fi samani Yusuf. Di dalam harganya Yusuf iku minaz zahidin termasuk orang-orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak butuh. Jadi lam yahtaju ilaih. Mereka tidak butuh pada uang berapa? 20 dirham itu. Karena mereka tahu hasil perdagangan manusia itu haram. Apalagi yang dijual adiknya sendiri. Ya, orang merdeka kok dijual, itu namanya perdagangan manusia. Itu uangnya haram. Jadi di satu sisi mereka melakukan suatu kekejaman. Yusuf kan orang merdeka, tapi mereka jual selayaknya budak. Dosa besar itu. Tapi di satu sisi mereka tahu kalau uang hasil perdagangan manusia itu haram. Uangnya ya tidak digunakan. Yes, dibiarkan gitu aja. Ini uang haram kok. Mau diapakan? Ya. Ini uang haram ini. Jadi mereka tidak butuh pada uangnya itu. Itu tadi karena misinya adalah menyingkirkan Yusuf sejauh-jauhnya. Bisa dipahami ya. Kemudian Sayyarah itu melanjutkan perjalanan ke Mesir. Jadi faja'at bihi as-sayyaratu ila Mesir. Jadi mereka melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Kemudian Yusuf dijual lagi. Ya, dijual lagi kepada Kitfir Aziz. Jadi faba ahul ladis tarohu bi isrina dinaron. Wazau jai naklin wasau baini. Nah, terus Yusuf dijual lagi kepada siapa tadi? Kitfir Aziz dengan harga 20 dinar. Nah, sudah untung ya. Asalnya tadi perak sudah jadi emas. Ya, 20 dinar plus sandal 1 pasang plus 2 pakaian. Ya, plus 2 pakaian. Wis bathi tok. Ya, dijual dengan status budak, budake ngewanteng. Harganya mahal. Ya, harganya mahal. Bisa dipahami ya. Wis mudeng. Nah, kalau yang Sayyarah jual ke siapa? Kitfir Aziz ya enggak dosa. Ya kan? Karena statusnya budak,
Yusuf itu. Zaman dulu kalau manusia itu adalah budak itu bisa diperjualbelikan. Ya, bisa diperjualbelikan. Waqala dan berkata, sopo alladzi orang di sini siapa? Kitfir Aziz. Istarohu yang membeli dia alladzi hu pada Yusuf wahwa Kitfirul Aziz limro'atihi kepada istrinya alladzi, istrinya Kitfir Aziz, namanya adalah siapa? Zulaikho. Zulaikho. Akrimi memuliakanlah kamu Zulaikho, gitu aja ya. Rujukannya imro'ah. Ya. Maswahu pada kedudukan Yusuf. Jadi maswahu bimakna muqamuhu indana. Jadi kedudukan Yusuf di sisi kami, di sisi kita. Jadi Yusuf ini walaupun budak, jangan diperlakukan seperti budak. Muliakanlah dia. Ya. Ini aku habis beli. Ini budak statusnya, tapi tolong jangan diperlakukan seperti budak. Perlakukan seperti anak. Perlakukan dia seperti anak. Asa barangkali an yanfa'ana jika bermanfaat dia Yusuf na untuk kita. Ya, na untuk kita. Au atau natakhidahu mengambil kita hu pada Yusuf walatan sebagai anak. Jadi barangkali kelak suatu saat Yusuf itu memberikan manfaat kepada kita. Ya. Karena ini anaknya ya ganteng, cerdas, pinter ini kayaknya. Ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat pada kita atau kita anggap dia sebagai anak. Karena siapa? Suaminya itu tadi, itu impoten. Jadi tidak bisa punya anak. Ya sudah, Yusuf ini aja kita angkat sebagai anak. Jadi wakana hasuro. Jadi Kitfir Aziz itu memang impoten, tidak bisa punya anak. Wa kadzalika dan seperti demikian itulah. Seperti demikian itulah. Dan seperti demikian itu kami selamatkan Yusuf dari pembunuhan. Jadi kami selamatkan Yusuf dari sumur. Kemudian hatinya Kitfir Aziz itu kok ya delalah
baik, ya, lunak kepada Yusuf. Padahal kalau budak itu biasanya ya ditempatkan di tempat yang tidak layak. Itu bahkan tak jarang ya diseksa, dipukuli, itu ditaruh di tempat panas-panas sana, disuruh kerja apa? Kerja kasar dan lain-lain. Makana menempatkan kami Allah li Yusufa pada Yusuf fil ardi di bumi. Bumi ini bumi Mesir. Ya, fil ardi Misr. Ya, sampai usianya dewasa. Lah, ternyata Yusuf di Mesir itu malah bisa leluasa. Ya, jadi sebagaimana Allah menyelamatkan Yusuf dari pembunuhan, dari sumur, terus apa tadi, hatinya Kitfir Aziz juga lunak, enak. Kami tempatkan di bumi Mesir. Jadi kami tempatkan Yusuf di bumi Mesir. Malah bisa leluasa. Adik sama kakak itu biasanya apa? Dikai kongkon-kongkonan. Bener? Hah? Heh? Kayak kongkon-kongkonan, terus nggak leluasa blas. Ya. Tapi Yusuf di Mesir malah leluasa. Ya, malah enak. Ya, backingnya Kitfir Aziz. Nggak ada orang berani sama Yusuf. Walaupun dia udah, wah ini anak angkate Kitfir Aziz, ojo macem-macem. Nah gitu, backingnya kuat. Ya kan, mau kemana saja leluasa dia. Ya, kelihatannya kalah tapi ternyata menang. Ya, kelihatannya dia disingkirkan di tempat pengasingan, dia ternyata malah menang, hidupnya enak, nyaman, pakaiannya bagus, ya. Kalau di tempat asalnya, ya angon wedhus ngono kuwi. Ya, turune karo wedhus, ambune apek ngono. Begitu jadi anak angkatnya Kitfir Aziz, baunya wangi, pakaiannya bagus. Lah kakak-kakaknya, ya sik tetep pakaiannya jelek, ambune apek ngono kuwi. Bisa dipahami ya. Kemudian walinu alimahu dan agar mengajarkan kami Allah pada Yusuf minta wilil ahadis dari artinya beberapa cerita. Ahadis itu maknanya mimpi. Ya, maknanya adalah cerita mimpi. Jadi cerita di dalam tidur. Dan agar kami bisa mengajari Yusuf dari artinya cerita-cerita mimpi. Ya. Jadi disitulah Yusuf diajari oleh Allah bisa menafsirkan mimpi. Ya. Bisa menafsirkan mimpi. Ya mimpi betulan itu, ya.
Jadi takwilil ahadits diartikan secara tepat dan akurat. Nek zaman saiki sing nafsirno mimpi ya tukang tombok togel kuwi. Tapi Yusuf ini betul-betul akurat. Wallahu dan utawi Allah iku ghalibun, zat yang menang. Ala amrih, atas perkaranya Allah. Jadi Yusuf ini dibela oleh Allah. Ya kan? Kelihatannya kalah, tapi menang. Kelihatannya kalah tapi menang. Kakak-kakaknya yang kelihatannya seneng-seneng bisa menyingkirkan Yusuf, ya tetap bodoh, tetap miskin. Angon wedhus ning desa, ya. Yusuf di kota enak. Ya, minusnya hanya berpisah dengan bapaknya itu aja. Ya. Lah kakak-kakaknya maunya kan bapaknya atau Nabi Yakub perhatian pada mereka. Tapi tetap saja bapaknya nggak peduli. Ya, malah tambah marah. Malah tambah marah pada mereka. Berarti menang siapa? Menang Yusuf. Menang Yusuf. Walakin dan tetapi aksaronas kebanyakan manusia, orang-orang kafir, iku layak lamun tidak mengetahui mereka, tidak mengerti, tidak yakin, makanya tetap kafir. Ya, makanya tetap kafir. Jadi kalau dalam tafsir ya, ada yang menyebut Kitfir al-Aziz, ada yang menyebut Atfir juga ada. Jadi Kitfir Aziz atau Atfir ini semacam Perdana Menteri. Jadi di Mesir itu ada raja, kemudian pelaksana pemerintah itu ya Kitfir Aziz itu, pelaksana pemerintahan yang ngatur ekonomi, pertahanan, keamanan. Sehingga Yusuf juga banyak belajar dari dia. Bener enggak? Untuk bapak angkat Perdana Menteri, dia banyak belajar dari situ tentang ilmu dunia. Karena gumbul mas-mase paling diajari ngarit, angon wedhus. Ya kan? Jadi Kitfir Aziz ini adalah pelaksana pemerintahan. Kalau sistem kerajaan Jawa patih namanya. Jadi patih itu pembantu raja. Jadi ada raja, ada patih. Patih itu ya pelaksana pemerintahan. Yang ngatur ekonomi, pertahanan, keamanan, stabilitas pangan dan lain-lain. Dan nanti Yusuf pada akhirnya ya menggantikan Kitfir Aziz setelah Kitfir Aziz meninggal. Dia sudah banyak belajar dari Kitfir Aziz itu secara ilmu keduniaan, bahkan lebih baik karena beliau dibimbing dengan wahyu. Ya, nek Kitfir Aziz kan dudu nabi. Ya seperti itu. Allah menang atas perkaranya, cuma kebanyakan orang tidak ngerti. Terus untuk nama istrinya Kitfir Aziz itu juga ada berbagai riwayat atau cerita.
Ada yang menjelaskan namanya Zulaikha. Ada yang menjelaskan Ro'il binti Ro'abil. Di Ro'il binti Ro'abil. Tapi untuk mempermudah kisah cerita kita pakai Kitfir Aziz dan Zulaikha. Itu saja ya. Rajanya di Mesir waktu itu namanya Royan bin Walid. Royan bin Walid. Di Kitfir Aziz itu wakilnya atau pembantunya Royan bin Walid ini. Walamma balago, dan ketika sampai dia Yusuf asuddahu pada dewasanya Yusuf. Dewasa itu sekitar usia 30 tahun. 30 tahun. Atau ada yang menjelaskan 33 tahun. Atau ada yang menjelaskan pokoknya 3 tahun lebih. Ya lebih ya piro terserah, 34, 35. Ada yang menjelaskan 40 tahun. Itu usia-usia dewasa. Kalau sebelum itu ya anggap saja masih anak-anak lah. Anak-anak. Atainahu, maka memberi kami Allah pada Yusuf hukman pada hukum. Hukum atau hikmah. Ya, hikmah. Jadi dia yang ngerti hukum, ya, tahu yang benar, yang salah, tahu yang baik, yang buruk. Pokoknya di usia itu pikirannya sudah mateng. Wa ilman, dan ilmu. Ilmu itu fikhan fiddin qabla an yub'asa nabiyya. Jadi kefahaman agama sebelum diutus menjadi seorang nabi. Ya, sebelum diutus menjadi seorang nabi. Ketika Yusuf sampai pada usia dewasa, maka kami Allah memberikan kepada dia 2 perkara. Pertama adalah apa? Hukman. Ya. Tahu hukum, tahu hikmah. Yang kedua, diberi ilmu. Diberi ilmu artinya apa? Dijadikan orang yang ngerti agama sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Itu kakak-kakaknya ya masih bodoh. Walaupun hidup bersama nabi juga, karena bapaknya adalah Nabi Yakub. Ya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah kami membalas kebaikan Yusuf. Najzi, akan membalas kami Allah al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang diberi seperti itu bukan Yusuf saja. Seperti demikian itulah kami membalas kebaikan Yusuf
kami juga akan membalas siapapun yang berbuat baik. Jadi kalian semua punya kesempatan seperti ini. Pokoknya di masa kecil nggak usah pakai nakal, ya, nggak usah pakai aneh-aneh, hidup yang lurus-lurus saja, ngaji ya sing bener, ya. Nanti di usia 30 sampai 40 itu kalian sudah mateng dalam berpikir. Ya. Lah nek disambi nakal, oh ya wis, umur 30, 40 ya tetep goblok. Itu loh. Ya. Karena waktunya belajar ditinggal nakal. Ya. Waktunya berbuat baik malah digunakan untuk berbuat jelek. Jadi wa kadzalika najzil muhsinin itu artinya sebagaimana kami membalas kebaikannya Yusuf, ya. Kami juga akan membalas kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ngono kuwi. Bisa dipahami ya. Jangan alasan mumpung sik nom tak hura-hura. Ya, kloyang-kloyong gak jelas ngono iki ndak usah. Buat apa? Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk berbuat baik agar kita dibalas baik sebagaimana Allah telah membalas kebaikan Yusuf. Apa itu? Yaitu atainahu hukman wa ilma. Berarti cilik-cilik dikon ngaji ku maksudnya ngono kuwi lho. Ya. Saya gak bodho. Dadi wong bodho ku sora. Wara wadathu dan menghendaki hu pada Yusuf sapa alati wanita. Wanita ini Zulaikha. Huwa yang utawi Yusuf iku fi baitiha. Di rumahnya alati. Yusuf itu masuk ke rumah itu usianya 12 tahun. Isik cilik, durung ketok gantenge, ya kan? Makin lama kok tambah ganteng arek iki. Nah, akhirnya Zulaikha jatuh hati. Padahal wis duwe bojo. Saking gantengnya Yusuf. Ya. Bahaya wong ganteng itu. Loh betul. Kalau keimanannya tidak kuat, wong wedok iki mara kabeh. Iya. Wong wedok mara kabeh. An-nafsihi jauh dari dirinya Yusuf. Jadi Zulaikha punya rencana jahat, ya, supaya bisa mengajak selingkuh Yusuf. Punya rencana jahat. Secara rata-rata sebenarnya Zulaikha ini keimanannya kuat. Ya, rata-rata umumnya wanita sebenarnya Zulaikha ini keimanannya kuat. Tapi ternyata
ternyata ya pada akhirnya jatuh juga. Kenapa seperti itu? Umumnya wanita lihat Yusuf sekali aja sudah langsung tergila-gila, bahkan ada yang mati, ada yang langsung gila, gila betul. Lah Zulaikha ini hidup satu rumah bersama Yusuf itu bertahun-tahun. Dan bertahun-tahun itu tidak terpengaruh. Tapi ya pada akhirnya terpengaruh juga. Tapi masih mendingan Zulaikha daripada umumnya wanita. Itu. Ya. Wa ghallaqat dan mengunci dia alati atau Zulaikha al-abwab pada 7 pintu. Abwab itu bahasa Jawanya piro-piro lawang. Jadi pintunya itu banyak. Jadi 7 pintu. Jadi di tafsir Khazin dijelaskan pintunya itu ada 7. Jadi kamarnya orang kaya itu pintunya bukan cuma 1, tapi lapis 7. Iya. Wong sugih pintunya itu lapis 7. Ya, pintunya lapis 7. Jadi dengan tipu muslihat, rekadaya, Yusuf dipersilahkan masuk ke kamarnya Zulaikha. Selepas itu pintunya itu yang sab 7 itu ditutup, dikunci. Ya, ditutup. Biar bisa berdua dengan Yusuf itu dan melakukan pelanggaran had. Waqala dan berkata dia Zulaikha, hai talak. Hai talak itu artinya kemarilah kamu. Kemarilah kamu. Ai halumma ilayya. Jadi kemarilah kamu. Qala berkata dia Yusuf, ma'adallah, perlindungan Allah. Ma'adallah itu artinya a'udzubillah min dzalik. Jadi aku berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Wis ojo lah ngawur ae. Ya. Ini ada 2 pertimbangan. Pertimbangan secara ketuhanan dan pertimbangan secara kemanusiaan. Ya. Ya. Sehingga Yusuf mengatakan ma'adallah. Inahu sesungguhnya Allah, ini makna pertama ya. Iku Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Ahsana yang telah memperbaiki. Siapa Allah? Maswaya pada kedudukanku. Maswaya pada kedudukanku. Atau makna yang kedua, innahu sesungguhnya Kitfir Aziz, iku Rabbi juraganku.
ahsana telah memperbaiki dia Kitfir Aziz maswaya pada kedudukanku. Jadi fa'ilnya bisa Allah, bisa Kitfir Aziz. Kalau Allah itu berarti pertimbangan secara agama, ya secara ketuhanan. Allah lu adalah Tuhanku yang selama ini sudah memperbaiki kedudukanku. Masa aku mau mengkhianati Allah, kan gitu kan? Enggak pantas lah, enggak. Atau kalau pertimbangan secara kemanusiaan, Kitfir Aziz lu adalah majikanku. Masa aku mau mengkhianati dia? Ya kan? Melakukan pelanggaran had dengan istrinya. Enggak bener itu. Inahu sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya la yuflihu tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Sopo adzalimun orang-orang yang menganiaya. Artinya melakukan pelanggaran had. Ya. Melakukan pelanggaran had. Yusuf tidak mau, intinya tidak mau. Walaqad hamad dan niscaya sungguh, apa maknanya? Sengaja. Jadi hamad bermakna kosodat. Sengaja dia Zulaikha bihi terhadap Yusuf. Wahama dan sengaja siapa Yusuf biha terhadap Zulaikha. Yusuf pun ya hampir runtuh itu. Keimanannya hampir runtuh juga. Meh. Tapi ya memang kodari Arab dadi nabi ya. Ya diselamatkan oleh Allah. Nah, kodari elek ya buar itu. Ya. Wis jablas. Laula seandainya tidak anro'a jika melihat dia Yusuf burhana rabbih pada dalil Tuhannya Yusuf. Jadi seandainya Yusuf tidak melihat burhan atau dalil dari Tuhannya, oh jawabnya niscaya Yusuf ya melakukan pelanggaran had zina dengan Zulaikha. Tapi berhubung Yusuf melihat burhan dari Tuhannya, akhirnya ya tidak jadi. Jadi qala Ibnu Abbas, ini menurut Ibnu Abbas ya, musila lahu Yakub fadoroba sodrah fakharajat sahwatuhu min anamilih wa jawabu laula laja ma'aha. Jadi diserupakan wajahnya apa? Diserupakan Nabi Yakub pada Yusuf. Jadi moro-moro itu ketok wajah bapaknya Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub itu menepuk dadanya Yusuf. Buok ngono. Sehingga syahwatnya itu pecah keluar lewat jari-jari. Ya, keluar lewat
jari-jari. Sehingga sudah tidak ada syahwat lagi. Jadi diserupakan Nabi Yakub kepada Yusuf, lalu Nabi Yakub memukul atau menepuk dadanya Yusuf sehingga syahwat Yusuf keluar dari jari-jari. Umpama tidak ada seperti itu, ya terjadi pelanggaran had betul. Padahal aslinya Nabi Yakub itu ya ada di negeri Kan'an, ya ada di negeri Kan'an sana, tidak di Mesir. Tapi ya itulah dunia kenabian, ya dunia kenabian seperti itu. Itu menurut Ibnu Abbas, ya. Itu keterangan yang pertama, ya. Yang kedua, Yusuf melihat malaikat, ya. Yusuf melihat malaikat dan malaikat itu berkata, apabila kamu melakukan pelanggaran had atau zina, maka kamu akan jadi kere. Bahasa Indonesianya kere apa? Melarat. Dan sebaliknya, kalau kamu bisa terhindar, maka kamu bisa jadi raja. Itu burhana robbih, itu seperti itu. Yang ketiga, Nabi Yusuf melihat ke atas waktu itu. Ya, melihat ke atas di langit-langit atau di tembok atap itu ada tulisan wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Jadi kalian jangan dekat-dekat dengan zina karena itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jeleknya jalan kehidupan. Makanya hati-hati ya, tidak usah kakan model sing pacaran, sing tidak usah. Dijaga betul. Kalau dalam hadis zina itu ada 6 akibat buruk, 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang pertama, hilangnya kewibawaan. Masa presiden wis kena skandal gitu, wis harkat dan martabatnya jatuh. Yang kedua, pendeknya umur. Pendeknya umur. Kena penyakit apa itu? Ya, semacam-macam. HIV mungkin. Atau mungkin digerebek wong kampung, dipentungi, mati, ya iso.
ya, pendeknya umur. Yang ketiga ya hidupnya melarat. Hidupnya melarat. Itu baru di dunia. Belum 3 lagi di akhirat. Ya. Nah, ini ada riwayat juga di tafsir Durrul Mansur. Ya. Wa ahroja Abdur Razak wa Ibnu Jarir wa Ibnul Mungdir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh. Ini ada berapa itu tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tafsir ya. An Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu fi qaulih wa hamma biha. Jadi Mujahid menjelaskan jadi Yusuf itu sempat mau melepas celananya itu sampai kelihatan bulu kemaluannya. Ya sudah, ya duduk selayaknya mau melakukan hubungan suami istri. Jadi wajah lasa minha majlisar rojuli minim ro'atih. Famusila lahu Yakub alaihi salam fadoroba biyadihi ala sodrih fakosorojat sahwatuhu min anamilih. Terus tampak wajahnya Yakub menepuk dadanya sehingga syahwatnya keluar melewati jari-jarinya. Tapi untuk ini kok sampai Yusuf buka katoke ketok jembute itu anulah cerita yang tidak layak. Ya saya sebutkan cuma itu cerita yang tidak layak. Ora pantes Nabi ngono kuwi. Ya. Ya, tidak pantes Nabi seperti itu. Bisa dipahami ya? Mudeng. Karena begini, tafsir itu di era tabi'in itu sudah banyak tercampur dengan kisah Israiliyat. Ngerti? Kisah Israiliyat. Jadi cerita-cerita yang berasal dari Bani Israil. Kadang ceritanya itu ngawur. Karena tabiatnya Bani Israil. Jangankan menfitnah Nabi, membunuh Nabi saja berani. Lah, cerita semacam itu, ya Yusuf mau melepas celananya dan lain-lain itu, ditengarai atau dicurigai itu fitnah dari Bani Israel. Ya saya sebutkan, tapi ojo mbok percaya. Sekedar info ngono tok ae. Ya, ojo mbok percaya. Tapi kalau diserupakan wajahnya Yakub terus memukul dadanya Yusuf, lah itu masih bisa dipercaya karena itu tidak mengurangi harkat dan martabat kenabian. Ya. Bani Israel itu kejem. Jangankan menfitnah ngarang cerita untuk merusak citra seorang nabi. Membunuh nabi saja berani. Itu ya. Saya sebutkan tapi
Aku dhewe lho ora percaya. Ya, aku dhewe lho ora percaya. Karena bagaimanapun itu kisah apa tadi? Isra Iliyat. Kisah Isra Iliyat. Kadzalika seperti demikian itulah kami Allah memperlihatkan burhan. Ya burhana rabbih itu. Jadi aroinahul burhan. Jadi kami Allah memperlihatkan pada Yusuf burhan itu. Linasrifa agar memalingkan kami Allah atau menjauhkan ngedohake kami Allah anhu dari Yusuf asua pada kejelekan, artinya pengkhianatan. Jadi su bermakna al-khianah. Wal fahsa dan perbuatan keji. Perbuatan keji artinya zinanya itu. Jadi sebagaimana kami memperlihatkan kepada Yusuf burhan, ya, dan itu nyata. Jadi kisah dan kenyataannya itu pas. Mudeng. Tadi kan Allah cuma cerita, tak perlihatkan burhan, kan gitu kan. Lah memang kenyataannya ya seperti itu. Dengan tujuan agar kami memalingkan, menghindarkan Yusuf pertama dari pengkhianatan. Orang yang zina itu melakukan pengkhianatan. Yang kedua dari zinanya itu. Ya. Jadi dosanya itu double. Sekali melakukan kesalahan, dosanya double. Pertama dosa melakukan kejelekan, pengkhianatan ya. Yang kedua ya zinanya itu. Dulu zaman Rasulullah ada anak muda. Anak mudanya ini beling. Ya. Wahai Rasulullah, okelah saya masuk Islam. Tapi saya minta izin untuk tetap bisa zina. Orang-orang langsung marah. Arek kurang ajar. Kuamplengi, ayo kuamplengi ngono. Karena Rasulullah pinter ya. Mana tadi anaknya tadi mana? Bawa sini. Gini nak. Misalnya kamu punya ibu. Terus ibumu itu dizinai sama orang. Gimana perasaanmu? Marah. Kudu mbok apa nih wongi? Antemi Nabi. Ya kan? Lah orang yang zina itu bisa jadi zina dengan ibunya orang. Lah nek ibumu dizinai orang marah. Terus kalau kamu zina, bisa jadi wanita yang kamu zina itu ibunya orang. Terus kedua, misalnya kamu punya saudara perempuan, kakak atau adik, dizinai oleh orang. Kamu marah enggak? Marah. Lah kalau kamu zina, bisa jadi wanita yang kamu ajak zina itu ya saudaranya orang. Terus misalnya kamu punya anak, mbok openi awet cilik, ya mbok sayang-sayang, ya. Bareng gede digondol ambek arek. Ya,
Kamu sebagai orang tua marah enggak? Marah. Ya iya. Lah kalau kamu zina, yang kamu zina itu anaknya orang. Ya kan? Anggite lahir teko watu ngono. Ya kan? Sehingga di samping melakukan zina, dia juga melakukan pengkhianatan. Ya, dia melakukan pengkhianatan. Innahu sesungguhnya Yusuf iku min ibadina termasuk hamba-hamba kami Allah al-muhlasin yang dimurnikan. Ya, yang dimurnikan. Dimurnikan di dalam ketaatan. Ya. Wes bersih. Track recordnya itu bagus. Ya, track recordnya bagus. Tidak ada sisi gelapnya. Dalam kisah perjalanan hidupnya itu tidak ada sisi gelap. Jadi sejak lahir sampai tuwek umur piro 30 tahun itu tidak ada rekam jejak yang jelek. Innahu min ibadinal muhlasin.